Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Pinpurisky Reda Putri, dalam mata kuliah Berpikir Sistem. Untuk pertemuan kelima kali ini, atau video kelima, kita akan membahas mengenai apa itu sistem. Baik, langsung saja masuk kepada materinya. Ya, jadi teman-teman, kalau misalnya di video-video sebelumnya kita sudah sempat membahas apa itu berpikir, apa kaitannya sistem dengan kompleksitas, kemudian contoh-contoh kompleksitas manajemen di Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai apa itu sistem. Kata sistem ini seringkali dikaitkan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan teknik ya, teknis, kemudian yang berkaitan dengan teknologi, yang berkaitan dengan mesin, ya, yang berkaitan dengan informatika dan lain sebagainya. Tapi ternyata di dalam kita membuat proses berpikir atau melakukan proses berpikir itu pun kita harus bisa melakukan proses berpikir secara tersistem. Nah, kita akan lebih belajar lagi atau lebih membahas lagi mengenai apa itu sistem dari sisi definisi dan komponen-komponen di dalamnya secara teori, dan nanti akan kita kaitkan dengan hubungannya dengan bagaimana cara kita berpikir, ya. Baik. Nah, sistem sendiri adalah sebuah objek analisa yang memiliki komponen atau bagian yang saling berinteraksi dalam suatu aturan-aturan tertentu untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi, poin-poin pentingnya di sini adalah objek analisa yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen, tetapi komponen ini tidak hanya berkumpul satu sama lain, tetapi berinteraksi satu sama lain, ya, sehingga membentuk suatu aturan tertentu dan akhirnya mencapai tujuan tertentu, ya. Itu adalah sistem. Nah, jadi kita harus bisa membedakan apa itu sistem, apa itu kelompok, ya. Ketika dia sistem berarti ada interaksi di dalamnya dan ada sebab akibat di dalamnya, dan harus mencapai tujuan tertentu. Tetapi kalau hanya kelompok, mungkin saja di dalamnya tidak ada interaksi satu sama lain, gitu. Kemudian ini ya, tidak semua kelompok adalah sistem. Nah, seperti yang saya bilang tadi, tidak semua kelompok itu sistem, teman-teman. Terutama jika tidak ada ciri khas yang muncul ketika satu dengan yang lainnya orang di dalam kelompok itu saling bekerja, atau elemen di dalam kelompok itu saling bekerja, tetapi tidak ada sesuatu yang dihasilkan. Nah, itu bukan merupakan sistem. Ya, perbedaannya ini bisa dilihat di tabel ini antara struktur sistemik dan non-sistemik atau kelompok. Jadi kalau struktur sistemik, komponen yang terinterkoneksi dan berfungsi secara keseluruhan, sifatnya menyeluruh. Kemudian untuk komponen yang non-sistemik, struktur non-sistemik, komponennya berkumpul saja, ya, belum tentu dia berfungsi secara menyeluruh. Kemudian akan berubah jika diambil satu atau lebih dari komponen tersebut, atau bahkan tidak berfungsi sama sekali ketika ada komponen salah satu yang diambil, maka secara keseluruhan itu sistem tidak akan berfungsi. Tetapi kalau kelompok, tidak ada perubahan jika kita ambil salah satu elemen atau bagian di dalamnya, atau komponen di dalamnya, maka kelompok tersebut akan tetap berfungsi. Kemudian pola interaksi sangat penting kalau sistemik, ya. Kalau non-sistemik, pola interaksi itu tidak penting. Kemudian kalau sistemik, komponen saling terkoneksi dan bekerja bersama-sama, sedangkan non-sistemik, komponen bisa bekerja masing-masing, gitu. Kemudian struktur menentukan performa, sehingga jika ingin merubah performa bisa dengan merubah struktur. Jadi kalau dalam struktur sistemik sudah ada porsi-porsinya masing-masing, gitu ya, sesuai dengan strukturnya, maka kalau mau merubah kinerja atau performance-nya, maka dia harus merubah strukturnya secara keseluruhan. Tetapi kalau non-sistemik, nggak ada struktur. Jadi, jika ada, maka akan tergantung jumlah komponen dan besar dari kumpulan tersebut. Jadi, mungkin semakin besar kelompoknya, maka harus ada strukturnya yang berlaku di situ. Tetapi, kalau misalnya dia kelompok kecil, maka tidak perlu ada struktur di situ. Kemudian, nah ini beberapa definisi. Sistemik adalah ciri-ciri atau perilaku yang muncul dari sebuah sistem ketika sistem itu bekerja. Jadi, sistem itu bekerja secara sistemik, ya, istilahnya seperti itu. Ciri-ciri atau perilaku yang muncul dari sebuah sistem ketika sistem bekerja. Kemudian sistematis atau sistematik, ya, sebuah karakteristik
keteraturan, dan perencanaan yang baik. Artinya, sebuah kegiatan dikatakan sistematis apabila jelas urutan pekerjaannya dan direncanakan berdasarkan urutan tersebut. Jadi, semuanya by plan dan sudah ada urutannya. Tuh. Kemudian, sistem berbeda dengan kelompok karena strukturnya. Sistem sendiri bisa memiliki berbagai macam tipe. Nah, ini tipe-tipe sistem. Yang pertama, sistem fisik dan sistem non-fisik. Kalau sistem fisik itu sistem yang bisa diidentifikasi dengan panca indera, contohnya tubuh, televisi, mobil, dan lain sebagainya. Kalau non-fisik adalah sistem yang tidak bisa diidentifikasi oleh panca indera, namun mampu mengaruhi sistem lainnya. Contohnya peraturan yang berlaku, norma yang berlaku, kemudian kepercayaan, ya itu tidak ada fisiknya, tetapi bisa mempengaruhi sistem lainnya. Kemudian ada sistem terbuka dan tertutup. Kalau sistem terbuka berarti memiliki interaksi dengan komponen luar batasannya, sedangkan tertutup tidak boleh berinteraksi dengan lingkungannya, gitu ya. Sistem terbuka itu contohnya organisasi. Organisasi kan pasti ada hubungan organisasi dengan eksternal. Sedangkan kalau sistem tertutup, maka dia tidak ada koneksi dengan hubungan dengan eksternal, gitu ya. Jadi kalau contohnya sistem terbuka adalah organisasi. Nah, kemudian yang ketiga ada sistem detail dan dinamis. Tipe sistem ini berbasis kepada sumber kompleksitas yang terjadi. Sebuah sistem kompleks detail berarti memiliki komponen yang banyak dan saling terkoneksi secara sederhana. Ya. Kemudian sistem diskrit dan kontinu. Sistem diskrit adalah ketika dalam sistem tersebut perubahan yang terjadi cukup atau hanya bisa dilihat dalam suatu selang waktu atau selang unit tertentu seperti pada sistem pabrik atau sistem manufaktur. Sedangkan sistem kontinu memiliki perubahan yang perlu dilihat terus-menerus seperti kebijakan, pengaruh iklim, dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi ini masalah pembatasan waktu kalau sistem diskrit dan kontinu. Nah, ciri-ciri struktur sistem sendiri ada 5. Di sini yang pertama yaitu memiliki komponen-komponen yang diidentifikasi dalam sebuah batasan tertentu. Kemudian komponen ini bekerja sama dengan suatu struktur umpan balik tertentu. Pola ini menghasilkan sebuah karakteristik ciri holistik atau menyeluruh yang berbeda dari gabungan sederhana komponennya. Sistem memiliki tujuan, pola interaksi komponen dilakukan untuk mencapai tujuan, serta perubahan adalah satu kategori dapat mengubah sistem. Sehingga sebenarnya sistem selalu berada pada kondisi yang dinamis atau multidimensi. Perubahan batasan, struktur, tujuan, dan juga perubahan akan mengubah perilaku sistem secara holistik, gitu ya. Jadi ini adalah ciri-ciri struktur sistem itu sendiri. Nah, ada beberapa jenis-jenis sistem. Yang pertama online system adalah sistem yang menerima secara langsung masukan pada area di mana mereka dimasukkan dan menghasilkan keluaran yang dapat berupa hasil komputasi di area di mana mereka diperlukan. Area sendiri dapat dipisah-pisah dalam skala misalnya kilometer, biasanya digunakan bagi reservasi angkutan udara, perbankan, dan lain-lain. Ya. Oke, kemudian real-time system. Sistem yang mekanisme pengontrolan, perekaman data, dan pemrosesan yang sangat cepat dengan hasil yang dapat diterima dalam waktu yang relatif sama. Jadi memang prosesnya cepat, jadi bisa diselesaikan sama dengan yang diharapkan real time di saat yang sama, gitu ya. Perbedaannya dengan sistem online adalah satuan waktu yang digunakan real time biasanya 1/100 atau 1/1000 detik, sedangkan online masih dalam skalanya detik aja, jadi masih ada delay di situ. Digunakan untuk sistem airport traffic controller, peluru kendali, dan lain-lain. Perbedaan lainnya, online biasanya berinteraksi dengan pemakai, sedangkan real time berinteraksi dengan pemakai dan lingkungan yang dipetakan. Ya. Kemudian DSS, Decision Support System, sistem yang memproses transaksi organisasi secara harian, membantu para manajer mengambil keputusan, mengevaluasi, dan menganalisis tujuan organisasi. Ya. Jadi ini sebuah sistem yang mensupport dalam pengambilan keputusan perusahaan. Digunakan untuk sistem penggajian, misalnya sistem pemesanan, sistem akuntansi, dan sistem produksi. Kemudian knowledge-based system, program komputer yang dibuat mendekati kemampuan dan pengetahuan seorang pakar. Jadi memang sistem ini sudah bisa mewakili, hampir mewakili kemampuan dan pengetahuan seorang pakar. Umumnya menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak khusus. Ya, oke. Nah, pelaku sistem. Siapa aja sih pelaku sistem itu? Pelaku atau pemakai adalah pelaku yang terpenting karena sistem diciptakan untuk pemakai dan melalui komunikasi dengan pemakai sistem, dibuat dan dirancang hingga mencapai bentuk terakhir.
Pada umumnya pemakai dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama operasional, kemudian yang kedua pengawas, yang ketiga eksekutif. Kemudian umumnya manajemen ya, kita bahas manajemen. Umumnya terdiri dari 3 jenis manajemen. Yang pertama manajemen pemakai, yang kedua manajemen sistem, yang ketiga manajemen umum. Kalau manajemen pemakai itu pasti dia mengelola atau menangani pemakai di mana sistem baru diterapkan. Tapi kalau manajemen sistem terlibat dalam pengembangan sistem itu sendiri menjadi lebih baik. Kemudian manajemen umum terlihat dalam strategi perencanaan sistem dan sistem pendukung pengambilan keputusan. Pemeriksa ya. Ukuran sistem yang dikerjakan dan bentuk alami organisasi di mana sistem tersebut diimplementasikan dapat menentukan kesimpulan perlu tidaknya pemeriksa. Pemeriksa biasanya menentukan segala sesuatunya berdasarkan ukuran standar yang dikembangkan pada banyak perusahaan sejenis. Itu untuk pemeriksa atau auditor ya. Kemudian fungsi-fungsinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, arkeolog yang menelusuri bagaimana sebenarnya sistem lama berjalan, bagaimana sistem tersebut dijalankan, dan segala hal yang menyangkut sistem lama. Kemudian ada inovator, membantu mengembangkan dan membuka wawasan pemakai bagi kemungkinan-kemungkinan lainnya. Ya, ini adalah fungsi-fungsi dari penganalisa sistem ya. Jadi kalau misalnya tadi kita bahas pemeriksa atau auditor, nah ini fungsi-fungsi dari penganalisa sistem. Ya, ada yang tadi arkeolog, ada yang inovator. Kemudian, selain itu juga ada mediator, yaitu menjalankan fungsi komunikasi dari semua level, pemakai, manajer, pemrogram, pemeriksa, dan pelaku sistem lainnya yang mungkin belum mempunyai sikap dan cara pandang yang sama. Kemudian pimpinan proyek sebagai personil yang lebih berpengalaman dari pemrogram dan ditunjuk dalam pekerjaan lebih dulu sebelum pemrogram bekerja. Itu pimpinan proyek. Kemudian selanjutnya, kalau tadi kita sudah bahas mengenai penganalisa sistem ini dibagi-bagi menjadi 4 fungsinya, arkeolog, inovator, mediator, dan pimpinan proyek. Sedangkan selanjutnya pendesain sistem, ya, menerima hasil penganalisaan sistem. Jadi proses pertama itu pasti yang menjalankan adalah penganalisaan sistem terlebih dahulu, baru pendesain sistem. Pendesain sistem menerima hasil penganalisa sistem atau kebutuhan pemakai tidak berorientasi pada teknologi tertentu yang kemudian ditransformasikan ke desain arsitektur tingkat tinggi dan tidak diformulasikan oleh pemrograman. Ya, jadi intinya kalau pendesain sistem ini, kalau tadi sudah dianalisa dibuat perencanaannya oleh penganalisa sistem, maka di sini adalah orang-orang yang bisa mendesain sebuah sistem atau mengembangkan sebuah sistem menjadi lebih baik. Nah, selanjutnya pemrogram. Pemrogram setelah penganalisan sistem memberikan hasil kerjanya dan kemudian diolah oleh pendesain sistem, baru pemrograman dapat mulai bekerja. Jadi kita analisa, kemudian didesainkan terlebih dahulu, habis sudah ada draft desainnya, baru dibuat pemrogramannya. Kemudian personil pengoperasian, bertugas dan bertanggung jawab di pusat komputer, misalnya jaringan, keamanan perangkat keras, keamanan perangkat lunak, pencetakan, dan backup. Kadang-kadang pelaku sistem ini memang tidak diperlukan karena sistem yang berjalan tidak besar dan tidak membutuhkan kualifikasi khusus untuk menjalankan sistem. Jadi, kalau untuk personil pengoperasian ini hanya untuk sistem-sistem yang sifatnya besar. Ya. Nah, sekarang setelah kita bahas tadi apa itu penganalisa sistem, apa itu pendesain sistem, pemrogram sampai dengan personil pengoperasian dari sebuah sistem, dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan. Nah, selain itu kita akan bahas bagian-bagian dalam sistem. Mungkin ini sudah pernah dibahas di pertemuan yang sebelum-sebelumnya, bahwa dalam sebuah sistem itu ada namanya sub-subsistem atau bagian-bagian dari sistem. Ya, subsistem merupakan sistem-sistem yang berada dalam sebuah sistem, disebut subsistem. Ya, sebuah sistem umumnya tersusun atas sejumlah sistem-sistem yang lebih kecil. Oke, kemudian ini contoh bagian subsistemnya. Kalau ini ada sistem X, maka ada subsistem A, B, C, kemudian ada sub-subsistem A1, A2, B1, B2, dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya aja untuk contoh sistem dan subsistem. Misalnya, sistemnya adalah sistem mobil. Berarti sistem subsistemnya adalah bahan bakar, ya, subsistem pendorong, subsistem kelistrikan, subsistem rem, dan lain sebagainya. Tapi kalau sistem komputer, sistemnya, maka subsistemnya adalah CPU, masukan, keluaran, penyimpanan sekunder.
kemudian sistem informasi perusahaan, maka subsistemnya sistem informasi akuntansi, pemasaran, personalia, produksi, dan lain sebagainya. Nah, kalau tadi kita udah bahas apa itu sistem dan di dalamnya ada subsistem dan sub-subsistem, maka di sini ada juga disebut dengan super sistem atau suprasistem. Ya, jika suatu sistem menjadi bagian dari sistem lain yang lebih besar, maka sistem yang lebih besar tersebut dikenal sebagai super sistem. Contohnya kalau pemerintah kabupaten disebut sebagai sebuah sistem, maka pemerintah provinsi yang berkedudukan sebagai super sistemnya. Ya, jika ditinjau dari pemerintah provinsi adalah subsistem dan pemerintah pusat adalah super sistemnya. Bagian yang lebih besar lagi dari sebuah sistem kalau super sistem. Contohnya seperti ini, pemerintah pusat super sistem dari provinsi, sedangkan provinsi super sistem dari kabupaten. Nah, ini ada beberapa model sistem sederhana. Jelas kalau sistem itu ya input, proses, output ya. Nah, lebih dijelaskan lagi seperti ini. Sistem dengan pengendalian umpan balik. Ya, ada input, ada proses, ada output, kemudian ada sensor, kemudian masuk ke unit pengendalian. Kalau sudah sesuai dengan standar, maka dilanjutkan. Kalau belum masuk ke unit pengaturan, kembali lagi ke input. Dan seterusnya. Itu model sistem. Model sistem umpan balik feedback diperlukan mengetahui keluaran sesuai dengan standar, peningkatan sistem, menjamin agar sistem bisa terus-menerus menerima masukan, serta menguji ulang standar. Oke. Itu tadi yang disebut sebagai sistem, mengenai teorinya, definisinya, kemudian bagian-bagian di dalamnya, ya jenis-jenisnya, dan lain sebagainya. Mungkin pertemuan kali ini sampai di situ. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan di kolom komentar maupun di WhatsApp group. Demikian saya akhiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.